Sobat Pancasila, kembali lagi di program podcast Sampan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, di hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Wakil Kepala BPIP Dr. Andes Karjono SH.M.Hum. Benar ya Pak ya? Iya. Benar. Gimana Pak kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini sehat dan saya harapkan seluruh teman-teman Sobat Pancasila. Sobat Pancasila juga sehat selalu. Amin. Saya lihat Bapak makin seger nih Pak. Padahal aktivitas Bapak ini kan cukup padat ya Pak ya. Gimana Pak memaintain hal itu Pak? Iya, resep satu positive thinking. Yang kedua, yang paling utama bersandar sang ilahi. Sudah, itu pasti nyaman, hidupnya lancar. Sebelumnya Pak, kami dari tim podcast Sampan mengucapkan terima kasih yang begitu besar buat Bapak sudah mau meluangkan waktunya datang ke studio kami dan kita berbincang santai aja ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak Dr. Andes Karjono SH.M.Hum, lahir di Klaten 8 Mei 1961. Namanya panjang nih Pak. Biasanya orang namanya yang panjang, gelarnya yang 1 atau 2 di belakang. Kalau Bapak ini kebalik, namanya cukup singkat, tapi gelarnya tuh depan ada, di belakang juga ada Pak. Ini pasti menurut saya ini bukan perjuangan yang mudah dan singkat untuk dapat gelar ini Pak. Gimana Pak? Ada cerita nggak sih Pak? Ya, saya namanya saja singkat dan itu menunjukkan geographical indication, indikasi geografis. Asalnya dari Klaten. Betul Pak. Kebetulan pasti orang kampung kan gitu. Saya. Nah, kenapa saya klaim bahwa orang kampung? Ya, orang menyebut Karjono, siapa yang kenal? Siapa dia? Orang desa begitu, apalagi jangankan sampai ke tinggi-tinggi, bergeser ke kecamatan aja ada yang nggak, sama sekali nggak kenal. Beda dari garis keturunan yang nyaman dan lain-lainnya. Nah, kami memang dilahirkan dari keluarga yang kurang, yang pas, keluarga yang pas saya ulang, dan 10 bersaudara. 10. Saya nomor 10 karena memang waktu itu rata-rata demikian kondisi. Nah, ada sesuatu yang ada di benak saya mulai dari lulus SMA, karena ya waktu itu kondisi sehingga saya harus berangkat ke Jakarta. Tahun 82 saya jadi calon pegawai negeri sipil menggunakan ijazah SMA. Oke. Saya hanya berpikir pegawai negeri sipil, terutama teman-teman adik semuanya, atau apapun itu di jajarannya, termasuk aparatur sipil negara, TNI, Polri dan lain-lainnya, sekolah kiri tidak sekolah kiri, mending sekolah kiri, ada yang diharapkan. Nah, itulah yang menjadi spirit. Nah, kemudian terkait memang benar bahwa step by step kami lalui, mulai dari setelah lulus SMA ada PGSMTP Matematika. Setelah itu saya kuliah di Universitas Terbuka, FISIP, dan setelah itu ke Universitas 11 Maret. Habis dari 11 Maret kami ke Universitas Diponegoro S2-nya, dan join dengan join riset waktu itu dengan UTS, University of Technology Sydney, terkait dengan intellectual property rights. Kemudian juga melanjutkan S3-nya itu di Universitas Negeri Jakarta. Nah, tetapi kemudian kami juga melanjutkan studi di Universitas Pajajaran. Resepnya itu tadi istilahnya tuntutlah ilmu setinggi mungkin untuk istilahnya bukan gengsi-gengsian, menambah pergaulan, menambah ilmu pengetahuan, menambah pangkat, kira-kira begitu. Iya, mantap. Istilahnya adik-adik ini kalau teman-teman juga kalau sudah sekolah kan rata-rata kapan ya bisa disesuaikan, kapan ya bisa disesuaikan. Itulah artinya sekali lagi saya garis bawahi, sekolah kiri, nggak sekolah kiri, mending sekolah kiri, ada yang diharapkan. Ada nilai plusnya ya Pak? Ada nilai plusnya. Ya, baik Pak. Bapak ini bukan cuma lama di dunia pendidikan nih Pak, tapi juga sekarang
masih menjabat ya Pak di, kalau saya lihat di profilnya Bapak masih menjabat di UT ya Pak, Universitas Terbuka. Gini, itu organisasi Mas. Jadi Organisasi. memang selain pegawai negeri sipil, saya juga periode pertama wakil ketua di MUI di bidang hukum perundang-undangan. Sekarang sekretaris hukum perundang-undangan di MUI. Di sisi lain juga di Universitas Terbuka tadi kami ketua IKUT yang ada di Jakarta. Kalau yang di NKRI Pak Muldoko. Kami juga wakil ketua PLT. Ya, tenis. Kemudian juga banyak organisasi yang istilahnya kami ikut menyengkuyung, mendorong supaya organisasi itu ya kita bergaul, berteman, lebih baik super tim daripada Superman. Super tim ya Pak. Ya. Jadi kerja tim ya Pak ya. Ya persis. Bapak nih sekarang menjabat sebagai wakil kepala BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebenarnya tugas sehari-hari Bapak sebagai wakil kepala itu apa saja sih Pak? Mungkin sobat-sobat Pancasila mau tahu juga nih Pak. Ya, sobat Pancasila, mulai dari konstitusi sampai pada undang-undangnya, tugas seorang wakil itu melekat dengan kepala. Jadi Wapres dengan Presiden itu melekat. Apa yang menjadi tusinya kepala juga tusinya wakah. Nah, artinya apa yang menjadi tusinya wakah di BPIP? Ya apa yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Itu di sana terkait dengan tugas pokok fungsi BPIP. Kemudian selain bertanggung jawab kepada Pak Presiden, merekomendasikan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila kepada kementerian lembaga termasuk kepada Bapak Presiden, dan juga ada beberapa hal terkait dengan hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi jaringan, advokasi, hukum, pengawasan regulasi, kemudian juga terkait dengan pengkajian dan juga penerapan terhadap pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya melakukan pengendalian dan evaluasi. Oke. Berarti sebenarnya tugasnya sama dengan tugas Bapak Kepala BPIP ya Pak ya? Iya, dalam hal ini memang sama, cuman kami istilahnya juga tidak ada salahnya saat misalnya Pak Karjono konsentrasi di sini, saya konsentrasi di sini dan lain-lainnya. Termasuk saat kami juga mewakili beliau saat tugas-tugas beliau harus bersamaan dan lain-lainnya. Pada alas dasarnya kami untuk mendukung institusi dan mensupport institusi ini menjadi istilahnya teman-teman kementerian lembaga semuanya mendasarkan pada satu ideologi Pancasila. Kemudian juga apa yang direkomendasikan utamanya terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila, maksud kami adalah garis besar haluan ideologi Pancasila yang telah ditetapkan itu menjadikan pedoman bagi kementerian lembaga. Oke Pak, ini jadi pertanyaan banyak masyarakat juga Pak. Sebenarnya apa sih peran dan fungsi BPIP di masyarakat Pak? Iya, sangat luar biasa. Kita tahu kenapa sih mesti Pancasila, itu alas dasarnya dulu. Oh, karena TAP MPR nomor 2 tahun 78 dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Kemudian 1 tahun lembaga BP7 dibubarkan. Kemudian yang paling memprihatinkan, mata ajar Pancasila sejak adanya reformasi dengan adanya perubahan Undang-Undang Sidiknas hilang. Dan tidak ada mata ajar wajib, yang ada mata ajar wajib. Tidak ada mata wajib Pancasila maksud saya. Yang ada adalah kewarganegaraan, di dalamnya ada Pancasila. Nah, dengan Perpres yang baru, dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002, sekarang sudah mengembalikan kembali mata ajar Pancasila mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan untuk pendidikan formal, non formal dan informal. Kembali pada apa yang adik sampaikan, yang tadi disampaikan, apa yang menjadi tugas pokok fungsinya, membantu Presiden dalam kebijakan
pembinaan ideologi Pancasila. Terkait dengan hal itu juga tadi sudah kami sampaikan terkait tugas pokok fungsinya ya terkait dengan hubungan antar lembaga, terkait dengan hukum advokasi, pengawasan regulasi, pengkajian, penelitian, kemudian juga terkait dengan pendidikan pelatihan, termasuk pengendalian informasi dalam satu sistem. Ya, intinya ada 3, 1 kita berkiblat pada peta jalan, garis besar haluan ideologi Pancasila dan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Oke Pak, banyak sekali tugas BPIP sebenarnya ya Pak ya. Ya. Nah dari tugas yang banyak ini Pak, kita kan tahu ya BPIP ini tujuan fokusnya bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tapi untuk satu bangsa ini, bangsa Indonesia. Karena kita semua tahu juga bahwa Pancasila itu kan ideologi bangsa. Berarti satu bangsa ini membutuhkan ideologinya yaitu Pancasila. Nah, dengan tugas dan peran BPIP yang begitu besar ini, apakah BPIP hanya bekerja sendiri atau berkolaborasi nih Pak dengan kementerian lain, lembaga lain? Persis. Jadi begini. Tadi udah saya sampaikan kita bekerja super tim. Super tim. Bukan Superman. Betul. Kalau super tim itu segala sesuatunya tuntas. Artinya kepalanya banyak, pendapatnya banyak, solusinya segera selesai, clear. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa pertama BPIP itu langkah strategisnya seperti apa. Kemudian pekerjaannya apakah berkolaborasi dengan kementerian lembaga? Ya, ada deputi namanya hubungan antar lembaga. Ini kerjasamanya sudah masif sekali, sangat luar biasa. Jangankan di level kementerian lembaga, pemerintah daerah termasuk provinsi, kabupaten, kota, bahkan untuk wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu juga mandat dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana ada pasal 25. Di sana itu juga ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada NKRI, ada Undang-Undang Dasar 45, ada keberagaman dan lain-lainnya. Kementerian lembaga pun sinergi dengan kita. Misalnya saja yang level di parlemen ada yang namanya 4 pilar, gerakan 4 pilar. Ada di revolusi mental, ada di Menko PMK, ada di Menteri Pertahanan, dia bergerakannya adalah istilahnya bela negara. Kemudian di setiap strategi mempunyai think tank sendiri-sendiri. Yang pada alas dasarnya semuanya walaupun itu tidak ada kata Pancasila, tetapi kegiatannya sudah Pancasila banget. Pancasila, Pak. Jadi nggak harus berbunyi Pancasila ya Pak, iya. Tapi rasanya Pancasila gitu. Iya, sudah artinya kalau ciri khasnya mudah, kalau dia itu gotong royong, kalau dia itu saling meringankan, kalau dia itu membuat nyaman antar lingkungan, antar lebih luas lagi, bahkan antar negara. Maka ada yang dinamakan Pancasila, istilahnya Taman Sari Dunia dan juga Taman Sari Internasional dan Taman Sari Nasional. Itu memaknai bahwa Taman Sari Internasional, Taman Sari Dunia itu adalah hubungan antar negara ini menjadi nyaman karena kita saling menghormati, menjunjung tinggi. Misalnya ada ratifikasi perjanjian internasional, equality before the law, hukum diperlakukan yang sama. Kita harus menundukkan diri terhadap apa-apa yang sudah disepakati. Itu bagian Taman Sari Internasional. Oke Pak, baik, mantap sekali. Pak, ini saya ada satu pertanyaan lagi. Bangsa kita ini kan sekarang dinominasi dengan generasi muda ya Pak, atau biasa kita kenal dengan generasi milenial. Ya, ada lagi sekarang generasi Z, ya. generasi Alpha. Itu semua pokoknya masih anak muda ya Pak ya. Nah, di era digitalisasi ini yang mana kita sangat mudah untuk mendapatkan informasi, hanya ibaratnya tinggal klik pasti dapat informasi baru gitu ya Pak. Nah, saya melihat ada fenomena Pak saat-saat ini adalah fenomena konten Pak. Bentar-bentar orang konten, bentar-bentar bikin konten, bentar-bentar viral. Bahkan misalnya hal-hal yang biasanya tidak cepat tersebar, sekarang jadi mudah sekali untuk tersebar gitu ya Pak. Dari fenomena ini tanggapan Bapak seperti apa Pak? Sangat luar biasa. Kebetulan saya jadul, orang Jawa dulu.
Oh, iya. Tetapi saya karena pernah jadi direktur IT, saya mau mengikuti pola itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah generasi milenial, generasi Z adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Ini yang harus kita kunci di situ. Dia harus ideologinya tidak berbeda-beda. Iya. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan konten itu, apakah setuju? Sangat setuju sekali. Karena zaman sekarang zaman milenial berbeda dengan jadulnya dulu saya. Iya, Pak. Jadulnya saya di Amerika itu orang dikatakan kaya raya saat koboi mempunyai berhektar-hektar tanah. Dan itu nggak nyampe 10 tahun digeser oleh Bill Gates. Dengan inovasinya dia paling kaya di negeri sana, mungkin di dunia, dan dialah satu-satunya yang memutar otaknya mendapatkan aset yang luar biasa. Ini pergeseran dari dunia yang tangible menjadi intangible. Dunia yang awal mulanya manual sekarang diolah menjadi kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu memang itulah yang sangat luar biasa. Kenapa disebutnya kalau orang hukum benda bergerak tidak berwujud? Nah, ini yang pada dasarnya kalau di dunia IT itu hanya 3. Ada shortcode, software language, dan object code. Shortcode itu ada close, ada open. Dan kemudian pengalihannya pun juga demikian. Perputaran yang sangat luar biasa ini sungguh luar biasa. Karena apa? Saya dulu waktu berpacaran masih menggunakan surat manual. Oh iya. Suratnya tukang posnya nggak datang, pusing tuh. Kayak lagu ya Pak ya? Iya, sekarang sudah tidak lagi. Istilahnya real time. Lo mau lihat wajahku di mana dan lain-lainnya sudah real time. Jangan lagi nanti kecanggihan teknologi kita jalan di udara kemana-mana sudah terbiasa dan itu tidak menutup kemungkinan. Makanya perkembangan teknologi dan perkembangan kemajuan yang sangat luar biasa ini utamanya teman-teman generasi milenial itu harus kalau untuk membumikan Pancasila, closing anunya di situ. Istilahnya pentingnya terhadap generasi milenial, maka dekatilah dengan musik, dekatilah dengan kuliner, istilahnya olahraga, dekatilah dengan kuliner, dekatilah dengan yang easy going, yang enjoy saja. Karena apa? Mereka sudah tidak zamannya lagi untuk didoktrin. Kami dulu waktu P4 itu didoktrin habis dan hafal juga semuanya. Menteri-menteri lembaga hafal, pembukaan hafal. Dan itulah masa-masa generasi itu. Nah, saya kembali ke laptop pada alas dasarnya yang disampaikan tadi, bagaimana terhadap generasi milenial yang demikian. Saya sangat setuju. Generasi itu silahkan, itu pada masanya. Apakah itu Pak Presiden juga sampaikan di generasi milenial, tolong BPIP dengan istilahnya bumikan dengan TikTok. Itu saya teman-teman seluruhnya buat TikTok untuk apa? Mudah dicerna dan 1 menit dan informasi langsung masuk. Berarti dan BPIP itu punya TikTok ya Pak? Kalau TikTok kan masing-masing. Oke. Ya bukan institusi ya. Iya Pak. Ya, istilahnya marilah kita sama-sama gerakkan bareng-bareng. Kan kita ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube dan banyak lagi fasilitas yang lainnya. Makanya terkait dengan hal itu saya juga sangat mengapresiasi dengan adanya istilahnya seperti ini. Apa tadi? Podcast Sampan, Pak. Podcast Sampan. Artinya berbagai macam inovasi. Sekarang giliran banyak pada membuat seperti yang tadi disampaikan. Itu pada masa zamannya. Ada yang zamannya celana kemudian bawahnya lebar. Oh, itu tak masa-masa tahun 80-an misalnya. Zaman diskotik masa-masa 79-an misalnya. Dan masa-masa inilah generasi dari masa ke masa yang mempunyai ngetren terus. Dan kadang-kadang ngetren hilang. Nah, ngetren yang enggak hilang-hilang itu adalah biasanya terkait dengan inovasi sejati. Inovasi sejati itu datang dari ilahi dan itu jarang untuk bisa segera hilang. Oke Pak, baik Pak. Gimana caranya nih Pak, atau apa yang sudah dilakukan BPIP untuk menginfluence generasi muda yang ada supaya mereka tuh
tidak hanya buat konten yang asal Pak, tapi konten-konten positif gitu Pak. Ya, jadi begini, bicara masalah Pancasila itu mohon untuk tidak dibentur-benturkan. Karena apa? Berita yang sekarang kadang-kadang berita hoax. Yang paling parah adalah kalau temennya susah dia seneng, kalau temennya seneng dia susah. Itu harus dihindari. Karena apa? Kita harus gotong royong. Kita harus saling mewangikan, mengharumkan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, istilahnya bahwa bagaimana BPIP melakukan hal itu. Nah, ini perlu kita inovasi yang sangat fluktuatif. Tidak hanya terkait dengan yang sekarang. Kalau perlu dari awal kami menggagas, BPIP punya televisi, BPIP punya radio, itu arahan dari unsur pimpinan. Kemudian tidak hanya situ, ayo bergerak, ayo bergerak, ayo bergerak, bergerak untuk yang positive thinking, bergerak untuk persatuan kesatuan NKRI, bergerak untuk saling mewangikan, bergerak untuk saling bergotong royong, saling kontribusi, saling. Artinya sesuatu yang berat menjadi ringan. Yang mudah misalnya tidak ada perlu kata Pancasila. Teman-teman di pedesaan dengan menyisihkan sebagian hasil buminya ditaruh mungkin di pos ronda, ditulis siapa yang perlu atau yang membutuhkan ambil secukupnya. Ini sudah, walaupun nggak ada kata Pancasila, Pancasila banget di situ. Mantap. Jadi kembali ke laptop dalam era milenial itu tadi, kami juga sangat mensupport dan setuju sekali bahwa generasi-generasi adik-adik yang milenial ini untuk lebih konten kreatif, karena ada pesan dari saya, jangan sekali-sekali membuat gaduh di media. Dia akan mati keperdataan. Oke Pak, mantap Pak. Pertanyaan saya terakhir Pak, dan mungkin Bapak juga bisa sampaikan ke teman-teman di Sobat Pancasila, pesan Bapak untuk generasi milenial, generasi muda yang ada sekarang dengan perubahan era digitalisasi ini bagaimana Pak? Pertama, attitude, karena BPIP artinya silahkan bermedia yang sopan, makanya sesuai namanya. Silahkan bermedia menjunjung tinggi, menghormati lawannya. Jangan merasa segala-galanya. Artinya pinter sendiri, mau masuk surga sendiri, kemudian apa yang dilakukan oleh teman selalu tidak pas, itu adalah hal yang keliru. Nah, untuk bermedia yang baik, yakni mereka untuk saling menghormati, saling menjunjung tinggi, kemudian juga saling untuk berinteraksi, optimalisasi, dan juga tadi apa? Yang terakhir tadi? Influence. Maksudnya? Mengajak orang untuk melakukan hal baik lagi. Oh iya, betul. Jadi itulah gerakan. Walaupun itu tidak ada tulisannya Pancasila, Pancasila banget itu. Yes. Jadi berlomba-lomba untuk membangun negeri, berlomba-lomba untuk saling menyelesaikan permasalahan negeri, berlomba-lomba yang kecil-kecil untuk memberikan keringanan. Oh, ini perlu dibantu, dikasih fasilitas beasiswa. Oh, ini perlu didukung karena sedang ada musibah. Oh, ini terkait dengan ketidakmampuan di dalam pengembangan SDM. Ya, sama-sama. Nah, kerjaan yang sama-sama ini termasuk ya misalnya saja negeri NKRI ini kan tidak sama, Dek. Betul. Ada yang di DKI Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, tetapi juga ada yang di pojok negeri yang kesejahteraannya barangkali tidak seindah yang ada di tempat-tempat yang strategis. Untuk itu kita harus saling mengisi, makanya Pak Jokowi itu membangun jalan tol di perbatasan negara sama dengan di ibu kota negara, membangun seluruh perbatasan negara yang sekarang indah-indah, menjadikan rumah ini indah dilihat dari luar, itu sudah Pancasila banget walaupun tidak ada kalimat kata Pancasila. Mantap. Saya mau kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, saya mau tutup Pak dengan pantun, boleh ya Pak? Boleh, silakan.
Saya udah siapin nih Pak tadi. Ke pasar beli bakwan Malang. Perginya Mantap. 2 hari yang lalu. Mantap. Terima kasih Bapak sudah datang. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Saya juga akan tutup pantun. Boleh Pak. Bibir tersenyum si anak dara. Mantap. Galak dan tawa tanda gembira. Cakep. Wassalamualaikum penutup kata. Salam Pancasila untuk kita semua. Salam Pancasila.